Tapi biasanya kalau kita pakai di sini ada buku online ya, itu free dari AWS, itu d2l.ai. Itu yang menurut kami FCP-nya dapat. Maksudnya ada contoh code-nya, ada konsepnya jelas, sama ada fundamentalnya juga ya balancing bukunya. Di d2l.ai itu mungkin sudah dipakai di 200 university sekarang sebagai standar teaching material. Nah, itu yang kita pakai di sini. Selain itu ada course dari Stanford kayak CS 223 untuk yang computer vision, ada Stanford course untuk reinforcement learning, dan untuk yang Stanford course untuk NLP, itu juga penting. Jadi mungkin Stanford sama D2L is enough, cuman ya harus dibalance praktikalnya. Kita pakai papers with code, di situ kayak semua papers yang ada code-nya dikumpulin, jadi kita bisa lihat sampel implementation-nya. Jadi kita pick the book D2L dan kita pick open course dari Stanford, terus kita belajar sampelnya yang ada di papers with code. Nah, pasti nggak semua bisa kita pelajarin. Biasanya kalau di Samsung Research kita start dari discriminative model, kayak dia harus belajar misalnya perceptron, multilayer perceptron, deep feed forward neural nets, convolution neural nets, baru generative model, dan lain-lain. Tapi itu ada di 2L, storyline-nya udah bagus. Nah, setelah itu baru bisa masuk ke field. Baik, Pak. Terima kasih. Satu lagi mungkin, Pak. Ini bagaimana kita mengatasi, kadang-kadang kan teman-teman nih ada yang karena memang background-nya bukan computer science atau bukan di teknologi informasi, jadi kalau ada kata-kata pemrograman gitu, programming itu agak gimana gitu. Terus tambah matematikanya lagi gitu. Nah, itu gimana kira-kira strateginya itu supaya wah ini bukan sesuatu yang menyeramkan atau apa gitu, Pak? Oke. So, menurut saya sih buang jauh-jauh pemahaman bahwa AI itu adalah programming. Pengalaman saya bikin speech recognition aja code-nya nggak lebih dari 200 line of code Python. Compare to misalnya bikin web page, jauh lebih banyak bikin satu kompleks web page, simple page. Nggak usah yang kompleks juga udah mungkin lebih dari 200 line. Masalahnya setiap line of code di PyTorch atau di TensorFlow atau framework apapun yang kita pakai is full of mathematical taksonominya matematik ya, kayak optimisasi, pre-processing prosesnya, regularization. Jadi code-nya jangan dipikirin susah, enggak sih. Justru yang susah itu di F dan C-nya kalau AI itu. Code-nya rata-rata kita start dari reusing state of the art model. Kita bukan build code dari awal kayak bikin Android apps ya. Jadi misalnya saya mau bikin speech recognition, saya akan lihat siapa model yang paling terbaik sekarang. Oh, ternyata dari Google misalnya. Kita cari sampel implementation-nya di Git. Nah, biasanya saya ngelihat ke papers with code gitu ya. Nah, dari situ dia ada kayak benchmark-nya, kita lihat model yang terakhir, kita cari source code-nya, kita improve dari situ, kita reproduce gitu. Jadi nggak ada tuh orang bikin AI model kayak bikin aplikasi build dari awal. Nah, tapi untuk memodifikasi code-nya Google atau code-nya yang ada di Git ya, itu kita harus paham fundamental dan konseptualnya. Ya, praktikalnya simple. Setelah kita check out dari Git, source code-nya dapat. Nah, masalahnya untuk memperbaikinya, itu untuk meningkatkan akurasinya, itu butuh F dan C-nya ya, bukan P-nya itu. Kadang-kadang yang diubah cuma mungkin nambahin 10 baris code, 20 baris code. Jadi bukan programming kompleksitasnya. Jadi nggak usah worry soal programmingnya kalau AI. Lebih ke matematikalnya justru yang jadi isu ya. Kayak probability, statistik, optimisasi. Oke, berarti kesimpulannya kita harus cukup kuat ya di bagian fundamental itu ya. Ya, kalau AI ya.
Karena di praktikalnya biasanya hanya few line of codes yang harus kita tulis atau kita modifikasi. Itu mungkin ada pertanyaan Pak dari Pak Putu kali terkait dengan buku dan jurnal mengenai AI gitu Pak. Kalau buku, kita ada buku deep learning dari Ian Goodfellow, sifatnya itu bukunya kayak apa ya, summary of the field gitu, tapi bukan teaching material ya. Tapi buku yang menurut saya teaching yang tadi itu saya sebut yang D2L.ai. Jadi masuk aja ke browser, buka D2L.ai. Itu udah proven di 200 university dari Profesor Alex Mola yang nulis. Jadi materi kami juga di Samsung ngambil dari situ plus dari Stanford. D2L itu saya sangat highly recommend yang D2L.ai. Yang jurnal ya kita pakai arsip, kita ngelihat di arsip, tapi biasanya nggak semua ada di arsip. Jadi biasanya yang paling harus dibaca sih kalau conference jurnal itu ya NIPS, ICML, ICLR, itu udah cukup sama mungkin IEEE ya. Dan itu bisa di search by Google ya, ketemu pasti ya, by search engine. Cuman kalau buku ya itu yang saya recommend, dive into deep learning, itu yang menurut saya FCP-nya masuk ya. Bahwa dia balancing antara fundamental, konseptual, dan praktikal. Itu jadi standar books kita sekarang di Samsung. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan berikut nih dari Pak Rinto. Silakan Pak Rinto, di mic on kan. Oke, terima kasih Pak Razi. Selamat siang Pak Risman. Siang. Saya Rinto Pak, dari sekarang lagi ngambil S3 di Fasilkom UI. Kebetulan saya temanya healthcare, dan di situ ada saya membahas tentang health recommender system, tapi spesifik ke maternal. Kalau boleh tahu Pak, kalau dari Samsung Research sendiri itu kalau research ke healthcare-nya arahnya kira-kira kemana ya? Itu yang pertama. Kalau yang kedua mungkin bisa ada apa ya, pandangan atau mungkin advice kalau dari pandangan Pak Risman untuk future research-nya recommender system di healthcare atau mungkin maternal ya, kalau mungkin Pak Risman pernah mengeksplorasi di situ bagaimana. Jadi kira-kira ya. Halo. Putus atau jaringan kayak bisa mungkin kali Pak. Oke. So recommendation system itu sebenarnya kan problemnya belum selesai ya. Jadi banyak yang kita start dari collaborative filtering. Nah, setelah itu pas muncul zamannya deep learning, zamannya AI, banyak sekali model dipropose. Tapi sekarang yang lagi tren di recommendation system itu adalah yang berbasis reinforcement learning. Karena masalahnya setelah kita kasih rekomendasi dan user kasih rating atau dia kasih feedback, bagaimana buat itu bisa masuk lagi ke dataset sehingga modelnya bisa online dan adaptif dalam paradigma reinforce, bukan paradigma supervise atau ya. So itu sekarang problem definition dari industri, bahwa di recommendation system kita butuh yang online, adaptif, ya, dan juga bisa reinforce. Nah itu emerging areanya. Tapi kalau cuma mau bikin yang collaborative filtering, saya rasa it's not a research problem yang menarik ya. Atau misalnya dengan model yang supervised learning, itu juga udah mostly done. Saran saya lihat di online and adaptive recommendation engine. Di situ area emerging yang belum selesai. Ada big problem di situ yang disebut cold start. Cold start itu means waktu saya start recommendation systemnya, data saya nggak cukup.
Oke, opsi saya adalah menunggu sampai datanya cukup, which is take years, atau bisa nggak saya gunakan data dari sistem lain dan saya perform misalnya transfer learning atau cross domain transfer, atau saya perform reinforcement learning supaya feedbacknya masuk lagi jadi data. Jadi area recommendation menurut saya belum done di situ, terutama di area online, adaptif, karena ada masalah cold start itu. Nah, tapi kalau domain spesifik seperti di healthcare, udah pasti cold start-nya pasti ketemu itu problem cold start bahwa datanya nggak cukup. Dan how to start recommendation kalau datanya itu lama sekali datangnya. Nah, salah satu tekniknya di situ adalah pakai domain transfer. Jadi saya ambil data dari dataset lain yang mungkin mirip dengan domain healthcare dan saya transfer pakai transfer learning masuk ke case yang di healthcare. Nah, mungkin bisa cek di situ area domain transfer, sering disebut cross domain recommendation engine system. Itu salah satu project yang lagi kita try to develop di SRIN. Oke. Putus kayaknya. Tes udah kontak lagi kayaknya. Ya, jadi coba keyword-nya itu mungkin cek di cross domain recommendation system. Oke. Dan juga mungkin bisa search online and adaptive recommendation system karena pasti datanya itu cold start, nggak banyak datanya. Berarti SRIN juga yang Indonesia berarti sekarang juga research-nya banyak kayak healthcare juga ya Pak? Kita nggak spesifik healthcare tapi spesifik modelnya, recommendation systemnya. Jadi kalau tertarik masuk ke misalnya cross domain atau ke online and adaptive learning, biasanya pakai generative model itu. Jadi bagaimana caranya supaya user modelnya di deep reinforcement learning itu bisa kita modeling pakai neural nets, ya kita pakai generative modeling. Nah, kalau tertarik ke arah situ mungkin kita bisa talk untuk internship di SRIN. Take the case untuk healthcare. Tapi kita lebih tertarik ke building the modelnya. Mungkin use case-nya healthcare. Tapi kita tertarik di cross-domain recommendation engine dan juga online and adaptive recommendation engine. Oke, saya rasa cukup Pak Rinto ya. Terima kasih Pak Risman. Ya. Mungkin yang berikut Pak Solikin, silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator, Pak Razif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil suaranya. Mungkin ini kecil. yang terakhir saya harus ada meeting jam 11 ya. Baik. Ya. Sudah jelas ya Pak? Ya. Kurang keras? Udah, cukup Pak. Cukup ya Pak? Silakan Pak. Baik. Pertama, alhamdulillah ini bisa bersilaturahmi lagi dengan Pak Risman. Dulu pernah dalam satu frame pembicara. Kemudian yang kedua, Kang Hari izin ya. Tadi saya lihat Bu Betty juga. Kemudian ya, Pak Risman di kesempatan Dilan kali ini mudah-mudahan agak istimewa ini karena dihadiri juga oleh teman-teman mahasiswa yang notabene kebanyakan masih S2 Ilkom Pak Risman, ingin studi lanjut S3. Jadi kita dari Aptikom tahun ini mencoba mengumpulkan teman-teman yang punya semangat ingin studi S3 itu kurang lebih ada 1.200 Bapak. Jadi anak bangsa ini memang perlu dicerdaskan gitu ya. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menanyakan ke Pak Risman, kemungkinan peluang teman-teman nanti bisa riset itu case study-nya di riset Samsung gitu loh Pak. Itu yang pertama. Apakah bisa gitu ya? Kemudian yang kedua, apakah Samsung juga punya ini Pak, skema untuk beasiswa bagi riset teman-teman yang nanti akan studi? Dan saya juga berdoa mudah-mudahan teman-teman S2 yang ingin studi doktor ini tahun ini ada yang bisa diterima di UI gitu. Barangkali itu saja Pak Risman, Kang Hari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solikin. Terima kasih Kang Solikin. So, kita ada 2 program untuk research, ada yang paid internship, itu biasanya use case-nya dari kita.
Jadi kita yang kasih research problem, timnya yang kerjain bareng. Tapi ada juga yang unpaid. Kalau yang unpaid, problemnya bisa datang dari internsnya. Nah, so far kita memang masih mencari, terutama di area robotics, di area-area eksploratif ya. Blockchain, itu juga kita cari gabungan blockchain dan metaverse, terutama di area NFT gitu. Dan kita very open, ada email saya tadi di deck-nya, send email ke saya di r.adnan. Nah, kalau case-nya adalah hiring, kita selalu hire. Biasanya kalau dari Fasilkom itu cepat prosesnya, karena mostly kurikulumnya udah sejalan dengan yang kita expect. Jadi kalau hiring itu once lulus, kirim aja ke Srin, kita selalu hire. Jadi itu juga mungkin bisa bantu buat adik-adik waktu belajar, nggak usah mikirin kerja lah. Misalnya banyak yang lagi PhD mikir mau jadi apa nanti gitu. Sebenarnya market lagi butuh banget ya. Jadi fokus aja ke F dan C-nya tadi. Market akan terus ada gitu ya. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah soal employability, baik dari internship maupun full hiring. Terutama untuk yang dari Fasilkom UI yang karena memang mata kuliah di F dan C-nya tetap dijaga. Banyak kampus lain yang sudah menghilangkan F dan C, nah itu PR besar buat kami. Nah, kita harus didik lagi. Tapi kalau dari UI, nah memang outputnya juga sedikit ya dari UI, jumlah mahasiswanya nggak banyak. Jadi harusnya nggak usah worry soal pekerjaan. Selama kita udah kenal, kalau mau intern tinggal ping ke saya, email ke saya, pasti saya balas. Kalau mau kerja juga, just send me your CV. Kita selalu hiring. Itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Arisman. Mohon izin sebelum diakhiri, peluang ya buat teman-teman nih yang mau studi S3 doktoral. Jadi semangat. Silakan hubungi Pak Arisman dan Kang Hari. Makasih. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Mungkin juga saya pamit karena ada meeting saya 2 menit lagi. Tetap semangat adik-adik yang masih PhD. Jadi enjoy the journey ya. Ya kalau ada yang bisa kami bantu dari Samsung Research, saya masih ada di WhatsApp group, jadi bisa ngobrol aja langsung. Terima kasih sebelumnya dan saya mohon pamit karena ada meeting berikut. Pak Risman, mohon maaf Pak Risman, ada kenang-kenangan sebentar nih. Oh. Kang Rian boleh di-share Kang Rian. Oke. Terima kasih banyak ini Pak Risman atas waktunya. Much appreciated. Teman-teman juga tadi cukup banyak opportunity ya dari Pak Risman, jadi silakan dimanfaatkan. Oke, terima kasih banyak Pak Risman. Sekali lagi sangat inspiratif sekali dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para peserta pada Dilan ke-12 ya hari ini. Sekali terima kasih Pak Risman. Thank you Pak, saya pamit. Thank you. Ya. Oke, terima kasih Pak Risman atas waktu dan kesempatannya. Mungkin dari Pak Hari yang sampaikan, Pak Ari, silakan. Ya, oke Pak Risman sudah ya. Oke, rekan-rekan sekalian, ini istimewa ya bagi kami pribadi untuk kesempatan Dilan sesi hari ini. Jadi ini Dilan pertama ya setelah liburan kemarin ya, liburan Lebaran. Jadi sekedar informasi bagi rekan-rekan yang memang baru hadir ya pada kesempatan Dilan hari ini. Ya, Dilan ini inisiatif yang kami buat ya sebagai fasilitas bagi mahasiswa pascasarjana di Fasilkom UI ya, sehingga rekan-rekan mahasiswa itu memiliki ruang untuk saling berbagi ya, spiritnya itu sebenarnya. Jadi ada kesempatan bagi mereka untuk saling berkomunikasi ya, merasa sebagai satu teman seperjuangan ya, dan ini saya pikir satu iklim, satu
wadah yang perlu terus kita pelihara. Dan alhamdulillah juga walaupun memang pada awalnya ini tertutup nih Kang Solikin ya Bapak Ibu sekalian untuk MIK DIK, tapi melihat topik yang kemudian kita coba rancang ini mudah-mudahan juga menginspirasi ataupun bermanfaat bagi teman-teman kolega yang memang mau mengambil program doktor ya ataupun program magister. Jadi untuk beberapa sesi ya insya Allah nanti akan kita buka untuk umum nih Kang Solikin ya, untuk teman-teman Aptikom juga. Mudah-mudahan ini juga jadi sarana untuk saling mengenal dan silaturahmi ya. Apalagi ini masih pandemi, jadi kita masih optimalkan untuk daring. Ya, kalau dulu kita di lab ada brown bag session namanya. Ya, jadi tiap dulu hari apa ya, Rabu mungkin atau Kamis ya, itu menjelang siang. Dan alhamdulillah itu yang datang dari Bandung ada juga ya. Jadi tidak hanya dari Depok tapi jauh-jauh ya ada juga yang hadir. Oke, jadi sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan tim asisten dosen asisten ini ya MIK DIK Magister Ilmu Komputer dan Doktor Ilmu Komputer atas kerja kerasnya sehingga agenda Dilan tetap bisa berjalan ya. Dan nanti insya Allah minggu depan kita juga akan adakan kembali Bapak Ibu sekalian, sekiranya ada yang ingin tertarik hadir nanti bisa disampaikan ya, mungkin karena di form kan nanti ada alamat email ya, mungkin nanti kita akan sampaikan juga dari sana. Oke, nanti materinya akan menyusul ya, akan kami sampaikan melalui email masing-masing ya, dari form yang sudah kami sampaikan tadi. Harusnya ada emailnya harusnya ya di formnya, jadi kita bisa sampaikan. Nanti tolong karena nggak ada email ya di ini aja Bapak Ibu sekalian ya, tolong di kritik dan saran aja nanti disampaikan di situ ya alamat emailnya, dan juga kalau ada kritik dan saran silakan disampaikan di sana ya. Oke. Mungkin itu saja dari kami ya. Itu materinya udah dikirim ya. Dilan Resman. Oke, belum bentuk. Itu bisa di-download nih Bapak Ibu sekalian ya di situ. Ya, jadi bagi yang ingin mendapatkan informasi Dilan itu silakan di form bisa disampaikan email ya, alamat email Bapak Ibu. Ya, mungkin itu dari kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Pak Razif, silakan. Oke, terima kasih Pak Ari. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Jadi teman-teman silakan diaktifkan kameranya untuk ini lumayan nih, kayaknya beberapa kali ya Mas Rian ya, harus atau bagi nih. Kali. Ada 5 page. Kalau di saya ada 3 page. Ada 3 page. Oke, berarti Mas Rian nih. Oke, silakan Mas Rian. Ya baik Bapak Ibu, silakan diaktifkan kameranya. Untuk page yang pertama saya ambil gambar ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk page yang kedua. 1, 2, 3.